kan hari ke-10 ya. Kalau di Swedia masih semangat dong tentunya ya menjalankan ibadah puasanya ya. Ya, untuk saat ini ya alhamdulillah. Cuman karena sekarang kan musim spring ya, jadi waktunya agak lama. Eh, Oh. Hari pertama subuh kan mulainya jam 5.23 Mm-mm. pagi, pagi ya subuh. Kemudian iftarnya jam 19.45. 19.45. Jadi kurang lebih berapa jam itu Bu ya? Ada 15 jam. 15 jam ya. Tapi Mhm. ini apakah merupakan puasa terlama? Enggak kan ya? Karena pernah juga mengalami puasa dengan durasi yang lebih lama dari 15 jam ya Ibu Ice ya? Ya itu kalau di musim summer, musim panas ya. Mm-mm. Musim panas tahun ini kan biasa jatuhnya di bulan Juni ya. Mm-mm. Nah ada suatu waktu tahun kapan itu pernah di tahun summer. So, jadi Oke. benar-benar melelahkan sampai 18 jam. 18 jam. Oke. Iya. Luar biasa Hmm. ya. Dan kalau saat ini pun juga cuacanya relatif mendukung ya, Bu Ica ya. Ya, cuaca saat ini kan musim spring, jadi kadang-kadang dingin, kadang matahari muncul beberapa hari, tapi besoknya mendung lagi, gitu. Oke. Nah, ya rata-rata 8 8 Celsius, derajat Celsius lah Wah, untuk spring. masih Ya, relatif masih dingin ya. masih sejuk-sejuk gitulah. Masih dingin dan biasanya kalau dingin itu bikin lebih mudah lapar gitu kalau di Indonesia Iya, biasanya ya. laparnya banget. Cuman kita kan banyak kegiatan ya, Heeh. kadang-kadang nggak terasa. Dan suasana Ramadan di sini kan nggak begitu terasa juga. Kadang-kadang kita Mm-mm. lupa kalau lagi bulan puasa. Nggak ada bedanya begitu ya. Nggak ada bedanya gitu. Hmm. Beda lagi kalau di negara lain kan mungkin eh, lebih banyak hmm, warga Indonesia ya. Kalau di Swedia nggak terlalu banyak. Ini tahun keberapa sih Bu Ica menjalankan ibadah puasa di Swedia? Saya pertama kali datang ke sini kan tahun 1996. Wah, sudah lama sekali ya. Sudah warga di sini saya. Oke, baik. Iya, tapi sering pulang ke Indonesia. Dan rencana saya mau mudik ke Indonesia tanggal 24 ini. Wah, menyenangkan sekali pastinya ya. Ya, jadi saya nggak akan ketinggalan ketupatnya. Akhirnya bisa merasakan ketupat di Saya, Indonesia ya. Setelah pandemi kemarin kan ya, pastinya belum bisa ya, pulang ya. 2 tahun saya nggak ke Indonesia sejak pandemi itu. Makanya setelah ini dibuka, buru-buru saya lihat eh, kemungkinan untuk pergi ya, seperti Heeh. visa dan sebagainya. Yang penting jangan ada karantin lagi. Hmm, Iya, tapi biasanya setiap tahun ketika Lebaran memang selalu pulang Ibu Ica. nggak juga sih Enggak ya, juga tapi ya. seringnya memang pulang. Ya, Oke. seringnya pulang dulu. Hmm. Walaupun menghabiskan sebagian besar puasanya di Swedia baru menjelang Iya. Idul Fitri baru ke Indonesia. Nah, biasanya apa yang paling dirindukan dari nuansa atau suasana Ramadan di tanah air? Yang paling saya rindukan itu adalah itu ya, taraweh bersama dengan keluarga, Mm-mm. ya. Terus takjil, makanan-makanan Indonesia yang kalau beli di itu loh, food street ya, Iya, ya. ah, Gorengan itu gitu ya, Bu. kolak, gorengan segala macam. Aduh, kebayang. Jadi, nah di sini kalau mau apa-apa harus bikin sendiri. Oh. Sementara bahan-bahan bakunya kan nggak sekomplit di Indonesia ya. Mm-mm. Jadi yang sebisanya aja yang ada di toko Asia gitu. Mm-mm.
Oke. Kal Misalnya saya pengen kolak pisang, di sini nggak ada pisang tanduk, pisang raja, adanya pisang biasa aja, pisang buah itu. mhm mhm. Jadi ya dibuat aja, dipaksa-paksa kalau memang lagi mau ya. Mm. Baik. Dan, Mhm. Bu Ica sendiri kalau yang dirindukan kan adalah tarawih berjamaah bersama keluarga. Apakah di Ya, sana komunitas Indonesia atau mungkin di KBRI atau di masjid-masjid setempat tidak diselenggarakan? kebetulan kami di sini di Swedia ya, ada komunitas Indonesia Swedia. Kalau di Stockholm, nama organisasinya itu SIS, Swedish Indonesian Society. Mhm. Tapi kalau di Malmo, di mana saya sekarang tinggal itu, namanya Bagus Vereniging, artinya bagus organisasi gitu loh. Nah, pakai nama bagus. Mhm. Nah, di sini kami banyak sekali kegiatan komunitas itu, seperti sosialisasi kultur dan art and culture ya. Mhm. Uh, nah, sekarang di bulan Ramadan khususnya kita isi juga dengan kegiatan pengajian, terus buka puasa bersama kayak gitu. Terus ya disinilah kami bisa berbagi hidangan yang dibuat di rumah masing-masing, kita bawa ke sana untuk makan Oke. bersama itu. Tapi ya nggak tiap hari, paling seminggu sekali gitu. Oh, Hmm. oke. Lumayan lah ya untuk sebagai penghibur. Untuk mengobati kekangenan itu. Jadi Iya. baru itu lebih terasa dari Indonesia malah saat itu. Kalau kita sedang berkumpul ya. Mhm. Oke. Nah, terus kalau masyarakat Swedia sendiri kan memang, jumlah muslimnya itu sedikit ya. Jadi Ya, apakah mereka sendiri menyadari kalau umat muslim ada yang sedang menjalankan ibadah puasa atau memang seperti biasa saja gitu? ya, ya seperti eh, di Swedia itu menempati urutan keempat negara paling tidak merasa religius di dunia. Oke. Bukankah begitu? Mhm. Tapi beruntung Swedia itu termasuk negara yang menjunjung tinggi toleransinya. Mhm. Ditambah karakter orang-orang di sini cenderung tidak ikut campur urusan orang lain karena Mhm. untuk memberi ruang pribadi ya. Jadi hampir tidak pernah saya mendengar cerita ada Muslim atau umat agama lain yang dihalangi beribadah. Gitu. Oke. Nah, kalau pas misalnya kerja gitu, mereka kadang kita pas bukan di bulan Ramadan, kita suka ngadain lunch bareng misalnya. Mhm. Terus mereka ngajak lunch bareng pas di saat Ramadan. Terus kami cuma bilang, maaf saya nggak bisa lagi puasa. Oh sorry saya lupa. Cuma itu aja. Terus Mhm. langsung pergi. Oke. Gitu. Baik, jadi Hmm. tanggapannya sejauh itu ya, karena ada di beberapa negara nih, misalkan yang mendengarkan atau mengetahui kalau lagi puasa, kadang-kadang mendapatkan jawaban atau respons yang cukup ekstrim, seperti misalkan, "Hah, berpuasa selama 13 jam, apakah tidak mati?" Begitu kan, kadang-kadang ada yang Ya, komentar-komentar seperti itu. ada gitu. Kalau itu kan biasa di teman-teman terdekat ya. Mereka bertanya selalu, mereka lupa. Apakah hanya makan saja? Kamu nggak boleh atau juga minum? Oh, saya bilang itu semuanya termasuk minum nggak boleh, itu puasa namanya. Aku bilang, oh my God, katanya kalau saya kalau saya menjalankan itu mati saya nggak bisa minum. Karena minum itu paling penting. Kenapa Mhm. kalian bisa katanya? Ya disitulah gitu hikmahnya Ramadan buat kami orang Muslim. Kami kuat. Saya bilang gitu. Oke, dan Hmm, ini jadi semacam apa ya, sesuatu yang baru dan juga memberikan semacam pemahaman juga ya terhadap masyarakat yang ada di sana yang belum mengetahui mengenai puasa Ramadan gitu ya, Bu Ica ya. begitu. Dikira mereka cuma makan aja. Katanya minum juga. Kasihan gitu. Jadi mereka maklum kalau kita agak-agak lelah atau apa ya. Oh lagi puasa kayak gitu. Oke,
Baik, Hmm. tapi kalau sejauh ini ya hampir 20-an tahun lebih menjalankan Ramadan di Swedia, kemudian juga pastinya juga karena sempat nggak mudik ya Bu ya beberapa kali juga. Oh, sering nggak mudik. Nah itu kalau untuk Idul Fitrinya seperti apa? Apakah juga diselenggarakan oleh komunitas Muslim di sana, sholat Id bersama atau di Ya, KBRI? jadi di sini kan ada masjid, Mm-mm. satu-satunya di Imam ada satu masjid ya. Nah, Satu-satunya. kita ada Muslim Center ya di sini. Mm-mm. Ya, yang kami bisa lakukan untuk sholat Id, Mm-mm. kita pergi sholat Id di masjid itu. Di Mm-mm. semua perkumpulan Muslim Indonesia. Dan di sini kan ada selain kawin campur ya, Mm-mm. perkumpulan Swedia Indonesianya, juga ada banyak student dari Mm-mm. Indonesia kan. Mm-mm. Jadi di saat itu kami berkumpul dan pergi ke masjid, atau bisa juga salah satu keluarga di sini mengadakan ya sholat bersama, kemudian sekalian halal bihalal gitu. Oke, Jadi eh, baik. kemudian Mm. di hari hanya ada juga salah satu teman misalnya mengadakan lebaran bersama gitu. Ya udah Mm-mm. sibuk satu hari itu keliling juga. Kemudian hari misalnya minggu berikutnya siapa bikin acara halal bihalal, kita Mm. rembukan di mana ya baiknya halal bihalal. Kemudian saya ada kakak, kebetulan kan ada kakak juga di sini. Mm-mm. Dianggap dibilang senior lah di sini ya kakak saya. Jadi keseringannya di tempat kakak saya untuk halal bihalal. Di Oke. semua semua warga Indonesia yang di kota ini, Mm-mm. yang baik Muslim maupun tidak Muslim, kalau kita berteman dengan mereka, Mm-mm. kita undang semua gitu. Hmm. Hmm. Jadi termasuk yang Gitu. non-muslimnya juga diundang ya? Ya non Muslim kita undang juga. Kalau Oke. teman ya, kalau bukan Ha-ah. teman enggak. Oke. Gitu. Seru banget Hmm. ternyata bagaimana Ya seru umat muslim ya. di sana Hmm. bisa menjalankan ibadah dengan penuh tetap keceriaan dan juga dalam keberagaman juga gitu. Dan Bu Ica Ya, terakhir mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kami, mungkin ucapan selamat untuk menjalankan ibadah Ramadan atau mungkin ada kerinduan-kerinduan juga kepada masyarakat Indonesia. ya saya cuma berpesan saat ini di Indonesia kan suasana situasi agak panas juga ya. Iya. Saya lihat di TV. Heeh. Di bulan Ramadan ini saya berharap sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Terus saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa penuh berkah. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan semua ya. Itu aja. Amin. Baik, Hmm. Ibu Ica Rana Wijaya, terima kasih sudah menceritakan bagaimana keseruan dan juga keberagaman yang ada di Swedia. Dan semoga Ibu Ica dan masyarakat Indonesia yang ada di Swedia lainnya senantiasa sehat dan juga menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh semangat walaupun jauh dari tanah air. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Mbak Sekar ini dari RRI ya? Iya, betul, Ibu. Ya oke. Ya terima kasih. Salam buat teman-teman di situ dan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sehat. Salam sehat. Mendengar Voice of Indonesia itu tadi Ibu Ica Rana Wijaya, Diaspora Indonesia di Swedia.